حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Istiqomah, wabil khusus kepada seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid ini yang sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan istiqomah untuk mengurus dan memakmurkan masjid ini. Dan kita selaku jamaah mudah-mudahan sesuai dengan namanya, istiqomah untuk menjalankan ibadah di masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Baik itu kajian, sholat berjamaah, dan kegiatan-kegiatan lain yang itu mendukung untuk syiar kita, syiar agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini saya pribadi bisa bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini. Semoga silaturahim kita membawa keberkahan, dipanjangkan usia, diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita atur limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh para tabi'in juga pengikutnya. Insyaallah kita termasuk di dalamnya. Wabil khusus yang malam hari ini berkenan hadir duduk bersama di majelis ilmu untuk sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat agama, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur yang kedua, malam hari ini di malam Senin yang biasa ada kajian yang mungkin setiap minggu berganti pemateri. Mudah-mudahan itu menambah ilmu dan wawasan kita semua dari setiap pemateri yang menyampaikannya. Dan mudah-mudahan kita doakan tetangga, saudara,
siapapun yang ada di perumahan Nirwana 2 yang belum bisa hadir malam hari ini, mudah-mudahan Allah ketuk pintu hatinya, Allah berikan hidayah sehingga apapun kegiatan yang diadakan di masjid ini untuk syiar agama, mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama, kita semua bisa hadir dalam undangan Dewan Kemakmuran Masjid Al Istiqomah ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di setiap ada kajian, ada kumpulan tentang ilmu dan syiar, kita minimal ngajak ya. Minimal ngajak satu persatu. Ya kalau enggak banyak ya satu orang. Mau ikut apa enggak kita serahkan sama Allah. Kita mah kewajibannya ngajak aja, ikhtiar. Insya Allah kalau dia hadir satu orang, itikaf dapat pahala, dan kita pun yang mengajaknya dapat pahala itikaf yang kita ajak. Jadi sungguh luas pahala yang diberikan kepada kita dari setiap yang kita lakukan kebaikan-kebaikan itu. Baik Bapak Ibu sekalian jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya terbiasa dalam mengisi kajian membaca Asmaul Husna, dan Asmaul Husna ini nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang dimana ini merupakan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Kemudian berdoalah dengan nama-nama Allah. Mudah-mudahan niat kita ke depan, harapan kita ke depan, terutama di tahun baru 2023 ini, harapan dan cita-cita kita, niat baik kita senantiasa diridhoi dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah kita membaca Asmaul Husna. Untuk nadanya nanti ngikut aja Pak ya. Mudah-mudahan nanti kalau bisa mengulang atau membaca lagi di rumah, silakan nanti itu dibawa. Nah, nanti bisa di-setel ulang ya di channel YouTube saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Namanya tadi nama saya Yadi Mulyadi, tambahin official, nanti keluar YouTube-nya. Yadi Mulyadi official. Mudah-mudahan saya mengabadikan setiap kajian ataupun ceramah ataupun yang lainnya tentang syiar agama dakwah kita. Kebetulan saya bergabung di IDMI Banten dengan Kisyahdan, Ikatan Dai Muda Banten. Alhamdulillah paling muda juga. Ya, jadi nanti bisa di-share ulang. Ya, mudah-mudahan syiar dakwah kita satu kali share, nah kita dapat pahala insya Allah. Karena yang di-share bukan apa-apa, ilmu. Ya. Jadi kita baca dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khafid ya Rabi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami'
يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واذكر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا إما حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر باعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا منا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر زمان. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Minum dulu Pak.
إلى حضرة النبي المصطفى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، وإلى حضرة شيخ أبي المعطي محمد النووي الجوهر، وإلى حضرة شيخ سعيد بن سعيد الحضرمي، وإلى روحه خصوصا كي أحمد باقي بن كردي، خصوصا إلى روح كي حاج جينا مصطفى بن كي أحمد باقي، خصوصا إلى روح كي حاجي علي منصور بن كي أحمد باقي، وإلى خصوصا كي حاجي هلمان عبد الرحمن بن كي أحمد باقي، وإلى خصوصا كي حاجي سفيان خير الدين. غفر الله ذنوبهم وجعلهم في الجنة ونفعنا بعلمهم وببركتهم وبكرامتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين آمين. Bapak Ibu jamaah Masjid Al Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai saya ingatkan supaya duduk kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan berniat untuk i'tikaf ya. I'tikaf kita ngaji sampai jam berapa ini? Jam 12. Sampai jam 12 kuat enggak, Pak? Pak, kuat enggak, Pak? Ya? Sampai jam 12 Bapak ngaji sendiri, saya pulang. Baik. Insyaallah sehat semua ya. Amin. Sehat badannya, sehat zahir batinnya. Kantongnya sehat enggak, Pak? Kantongnya sehat tapi isinya sakit. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kali ini mengisi kajian di malam Senin. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan menyampaikan satu buah qaul yang saya ambil dari kitab Kasyifatus Sajah atau sarah dari kitab Safinatun Najah. Ini kitab dasar. Kitab Safinah ini tentang fikih ya. Tentang fikih dasar. Nah, kalau kitab Safinatun Najahnya saya bikin kajian di rumah, saya videoin itu biar buat syiar fikih dasar. Ini Kasyifatus Sajah, saya sedang menulis juga, jadi saya akan artikan semua. Kalau di kitab itu Pak, kitab kuning ya, karena memang warnanya kuning. Kalau kitab klasik ini, kalau kitab pesantren. Nah, kalau di tengahnya sarahnya ini, di tengah. Kalau ini matan, nah matan ini kitab Safinah. Tengahnya Kasyifatus Sajah yang dikarang kitab Safinatun Najah ini oleh Syekh Salim ya. Kalau kitab Kasyifatus Sajahnya Syekh Abdul Mu'ti Al-Jawi, orang Jawa juga. Nah, ada sebuah qaul di sini yang insyaallah mudah-mudahan ini terkait tentang bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita buktikan malam hari ini. Kalau kuat sampai jam 12 bukti cintanya benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala faidatun qala ba'duhum mahabbatullahi ala asyarati ma'anin min jihatil 'abdi. Qala telah berkata, ini satu faidah yang disampaikan. Siapa yang berkata ba'duhum, sebagian daripada ulama. Ini ulamanya di sini tidak disebutkan siapa saja. Yang pasti sebagian ulama, ada mungkin ahli tasawuf, ahli fikih. Mahabbatullahi ala asyarati ma'anin. Kata sebagian ulama ini, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu menetapi atas 10 daripada makna. Jadi cinta kita kepada Allah
sedikitnya ada 10 makna. Min jihatil abdi, dari sudut pandang seorang hamba. Jadi berapa Pak? 10. Kalau cinta kita sama istri berapa? 1. Istrinya 1. Nah, ini ada 10 makna yang bisa kita petik malam hari ini, bagaimana membuktikan cinta kita kepada Allah. Ahaduha ayya'taqida annallaha ta'ala mahmudun min kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifatihi. Ahaduha yang pertama dari yang 10 ini, ayya'taqida, meyakinkan seorang hamba ini dalam hatinya beritikad annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mahmudun, adalah zat yang dipuji. Di pujian ini, makanya di dalam surat Al-Fatihah di awal pembuka setelah basmalah di ayat kedua, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena nggak ada pujian lagi selain pujian kepada Allah. Kalau kita sesama kita memuji, ya, memuji itu bukan pujian yang sebenarnya, makhluk kepada makhluk. Bahkan bisa jadi pujian itu sebaliknya. Kamu ganteng banget sih, kamu putih banget, padahal itu bukan pujian yang sesungguhnya. Yang pantas dan berhak dipuji itu hanya Allah. Jadi dalam hatinya itu meyakinkan, menitikadkan bahwa pujian itu hanya untuk Allah. Alamin kulli wajhin, dari setiap jihad, dari setiap sisi. Wa bi kulli sifatin min sifatihi. Tadi kita sudah baca, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sifat-sifat Allah. Kita mengakui Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Pengasihnya Allah berikan di dunia sedikit. Allah ini Maha Penyayang, penyayangnya di akhirat Allah berikan banyak. Kenapa seperti itu? Ar-Rahman itu kalau kita logika 100%, itu 1%-nya Allah bagiin ke dunia. Dari 1% nikmat itu dibagiin kepada seluruh dunia, pengisi alam, termasuk manusia, tumbuhan, hewan. Yang sisanya diberikan kepada kita nanti di akhirat. Kepada siapa? Kepada orang yang beruntung. Kepada orang yang beruntung. Yang beruntung itu siapa? Ya ini hamba Allah yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan-larangan. Itu ya. Makanya mengiktikadkan bahwa pujian itu adalah pujian milik Allah. Al itu alif lam li'adadihi. Alif lam yang menghapus semua pujian kecuali hanya pujian kepada Allah. Saniha, nomor 2. Ayataqida annahu muhsinun ila ibadihi mun'imun mutafaddilun alaihim. Nomor 2, makna dari cinta yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini, seorang hamba itu mengitikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala muhsinun, Maha memberikan kebaikan, mun'imun, dan memberikan nikmat, wa mutafaddilun, dan memberikan karunia. Jadi ada kalanya sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menimpa kita, itu selalu dianggap kalau keburukan itu buruk, Pak. Kalau kejelekan itu pasti jelek. Padahal Allah muhsinun, Allah Maha baik. Bisa jadi setiap keburukan yang menimpa kita, yang terjadi kepada kita, belum tentu buruk menurut Allah, belum tentu jelek menurut Allah. Tapi setiap yang diberikan kepada kita oleh Allah itu pasti baik. Kita diuji dengan musibah, misalnya sakit, sakitnya jangan yang berat-berat, sakit gigi,
Sakit gigi kan kalau ngapa-ngapain nggak enak ya, makan nggak enak, denger yang tentang kentrong nggak enak. Nah, sakit gigi aja dikasih. Kemudian misalnya sakit yang lain yang parah misalnya. Sakit daripada yang butuh perawatan misalnya. Kalau orang yang nggak sabar, nggak kuat dan itu nggak menerima, nggak ridho, kalau itu dari Allah, pasti bahasa Sunda mah gugurutu. Apa namanya? Ngedumel. Saya pernah menemukan orang gitu, Pak. Dia dulunya jaya, ya, Allahumma gfirlah. Saat dia sakit, dia nggak jaya lagi, dia sakit. Saya tengok. Saya kasih nasihat, bersabar dan kuat. Insya Allah dengan sabar dan ridho, ikhlas tentang sakit ini, maka seluruh dosa kita dihapus. Tapi apa yang terlontar di dalam mulutnya, dalam lisannya? Ya orang lain bisa ngomong sabar, tapi yang ngerasain kan saya. Berarti masih ada rasa nggak ikhlas, nggak ridho dengan yang terjadi saat itu kepadanya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tidak menerima. Tadi tidak setiap yang Allah berikan buruk menurut kita, belum tentu buruk menurut Allah. Ya. Sakit kita ridho, kita ikhlas, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ada kalanya kita diberikan sakit, diberikan ujian itu, dosa kita itu digugurkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di setiap kejadian itu ada rahasia Allah yang disiapkan lebih baik. Ada rahasia Allah yang disiapkan lebih baik. Saya udah rasain, Pak. Kalau saya cerita nanti sampai jam 2 nggak selesai. Nanti ceritanya di episode kedua. Insya Allah. Ya, jadi Allah itu muhsinun ila ibadihi, mun'imun, memberikan nikmat. Nikmat Allah itu besar. Yang kecil itu apa? Perasaan kita yang menerima. Ya, baru kasih misalnya gaji satu hari cuma 150.000, kita rasa kecil ya. Padahal luar biasa. Jangankan itu, Pak. Kita bisa ngedip aja. Satu hari ngedip itu berapa kali kita kedip tanpa disadari, ngedip ya. Nah, itu kan nikmat yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya kalau kita menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah kita dapat menghitungnya. Itu makanya kita wajib mensyukuri dan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mutafaddilun alaihim, dan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba yang mencintai Allah punya keyakinan di itikad itu. Allah Maha baik, Allah Maha memberikan nikmat, Allah Maha memberikan karunia. Kemudian yang ketiga, salisuha ayyataqida annal ihsana minhu ilal 'abdi akbaru wa ajallu min ayyuqabala yaqulu aw amalin minhu wa in hasuna wa qasura. Nomor 3, makna dari cinta yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba ini meyakinkan sesungguhnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ilal ibadi, ilal abdi, kepada seorang hamba, akbaru, lebih besar, wa ajalu, dan lebih agung, lebih besar dan lebih agung, min ayyuqabala, dibandingkan biqauli au amalin, daripada ucapan, perbuatan atau amalnya daripada seorang hamba, walaupun itu baik dan walaupun itu besar. Ini ada kisahnya yang menarik. Jadi seorang sahabat Rasulullah SAW, waktu di akhirat itu dia masuk surga, kata Allah, kamu masuk surga karena karuniaku. Lalu yang dikatakan oleh hamba tersebut, ya Allah, aku bukan karena karuniamu aku masuk surga, karena amalanku. Aku di dunia banyak sholat, jangankan fardu sunnah pun dikerjakan, tidak pernah telat untuk sholat misalnya. Puasa Senin Kemis pun aku lakukan dan lain sebagainya. Amalannya banyak. Karena amalku ya Allah aku bisa masuk surga. Lantas Allah katakan,
Kalau aku bandingkan dengan nikmat yang kuberikan dari ucapan dan perbuatanmu, amalmu di dunia ini, dengan nikmat yang kuberikan, kamu bisa mengedip saja satu mata, itu belum bisa dibandingkan dengan amalmu yang kau kerjakan di dunia. Baru sekedip mata saja. Amalan kita di dunia itu terhapuskan, kalah bandingannya dengan nikmat kita berkedip, baru satu mata itu. Belum kita bisa bergerak tangan, belum jantung ini bisa berdetak, dan lain sebagainya. Maka atas karuniamu, atas karuniaku kata Allah, kau bisa masuk surga. Makanya kalau dibandingkan amal kita ini yang di dunia yang kita kerjakan ini tidak sebanding dengan yang Allah berikan, baik dari ucapannya maupun amal-amalannya. Jadi seorang hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala punya keyakinan dalam hatinya, punya keyakinan bahwa kebaikan Allah itu lebih besar, lebih agung dibandingkan apa yang kita perbuat di dunia, baik ucapan atau perbuatan. Rabi'uha, nomor 4, ayat taqida qillata qadayahu alaihi wa qillati takalifihi. Nomor 4, meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sedikit daripada menghukumi seorang hamba dan sedikit memberikan beban. Kalau kita ngerjain sholat subuh, terasa berat apa ringan, Pak? Udah jujur aja sih Bapak. Ya. Nah, ini dia yang harus dihilangin. Sholat 1 hari semalam 5 waktu. Ya, yang sebelumnya Allah wajibkan berapa? 50 waktu Isra Mi'raj. Ya, nanti dibahasnya ceramah Isra Mi'raj itu. 50 waktu yang akhirnya berkurang sehingga 5 waktu. Bayangin Pak, kalau 50 waktu 1 hari, nggak ada yang kerja, nggak ada yang belajar, nggak ada yang usaha, nggak ada yang dagang. Baru berapa detik azan, sholat. Waktu kita kan 1 kali 1 malam 24 jam. Ini 50 waktu sholatnya. Dikalikan 2 kan 24 tuh ya. 48. Bisa 2 menit. Nah, akhirnya atas usulan nabi-nabi yang ketemu waktu itu dengan Rasul, waktu Isra Mi'raj, akhirnya berkurang menjadi 5 waktu. Ini 5 waktu kira-kira banyak apa sedikit? Sedikit, Pak. Sedikit. Ya. Sedikit. Allah memberikan bebannya kepada kita, sholat fardu yang wajib cuma 5 waktu. Zuhur jam 12, ketemu lagi nanti berapa jam? 2 jam. Ketemu lagi maghrib, bisa agak dekat. Ke subuh dari isya, mau olahraga yang banyak ya. Ya. Istirahatnya banyak kan itu. Nah, sedikit. Jadi Allah memberikan beban itu sedikit. Cuman kitanya aja yang anggap berat ya. Apalagi tadi sholat subuh. Sholat subuh kan kalau waktunya waktunya nyenyak, nah itu jangan salah Pak, diselimutin sama kulit babi. Nah ini jadi Allah itu memberikan hukuman dan beban kepada kita itu sedikit, dan itu keyakinan yang harus kita tanamkan ya. Asal 5 waktu aja belum bisa gitu ya, sholat 5 waktu, sunahnya yang banyak, sunahnya ya. Malam-malam sepertiga malam kita bangun, kemudian ke kamar mandi, buang air kecil, habis itu kembali tidur lagi. Sholat Pak ya. Sholat tahajud, belajar ya. 2 waktu, 2 rakaat. Insya Allah kalau sudah terbiasa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Caranya ada yang dinamakan sebelum tidur itu sunnah Rasul, itu ngebut-ngebut ya. Tempat tidur kita itu disingkap-singkapin tuh. Pakai apalah, pakai selimut atau pakai apa. 3 kali baca sholawat. Habis itu kita baca Al-Ikhlas 3 kali.
Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, surat ayat kursi 1 kali. Tiupin. Balurin ke seluruh badan. Ya, dari mulai kepala, badan, tangan sampai kaki. 3 kali nanti tiupin, minta sama Allah. Bangunkan saya untuk sholat tahajud. Diniatkan. Baru setelah itu, kalau saya ibaratkan ini kiblat, saya madep ke sini, saya tidur sini. Nah, tidur Rasul kan ada caranya. Ya. Ininya telapak tangannya di sini. Baru baca bismika Allahumma ahya wa bismika. Ya. Nah, itu yang dianjurkan Rasulullah SAW. Nah, kita juga minta niatin dari hati. Ya, niatin dari hati. Mungkin untuk pertama jam 4 nih bangun. Sekarang misalnya subuhnya kan 4:30, jam 4 bangun. Ya udah bangun dulu sholat 2 rakaat. Besoknya masih jam 4, besoknya lagi kan bisa meningkat 3:30. Besoknya lagi jadi jam 3. Ya. Kalau kita bangun jam 3 itu minimal setengah jam itu, Pak. Sholatnya baru 3:30 itu. Ya, dari bangun tidur kita kan diam dulu tuh, darah supaya ngalir dulu. Biasanya kan pusing ya kalau bangun tidur, darahnya supaya ngalir dulu, ngelamun dulu tuh. Ngopi dulu, ngokok dulu. Setengah jam habis baru sholat. Ya. Ya gitu ya. Nah, kemarin kan ada kita rame Piala Dunia tuh, ditungguin tuh jam 2 pasti. Jam 2 ya, sholatnya kagak. Nah, rugi. Jadi gitu Pak ya, dilatih untuk membiasakan. Itu sunnahnya. Paginya kita minta lagi sama Allah dengan sholat duha supaya rezeki kita lancar gitu ya. Kemudian yang kelima, khamisuha ayyakuna fi amatin awqati khaifan wajlan min i'radi ta'ala anhu wa salbi ma akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa ghairihima. Bukti cinta atau makna yang kelima, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini dari seluruh waktu yang ada, 1 hari 1 malam ini 24 jam khaifan, dia ada rasa takut dalam dirinya. Ya, dalam rasa takut dalam dirinya, kemudian ada rasa khawatir. Min i'radihi, dari apa? Dari berpalingnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wasal bima akramahu bihi, dan ada rasa takut dan khawatir dicabut. Ya, dicabut perkara yang bisa memuliakan kita di dunia. Nah, ini alaihi bihi min ma'rifatin, dari adanya ma'rifat wa tauhidin, dan tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa ghairihima, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya daripada ma'rifat dan tauhid. Ini hamba yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ada rasa takut, rasa khawatir dalam dirinya ini. Nanti suatu saat jangan-jangan rasa nikmat kita beribadah ini dicabut, Pak. Orang sakit pelan-pelan dicabut nikmatnya. Dari asalnya nikmat kita makan apa saja bisa dimakan. Datang kolesterol, ya, ada yang bisa dimakan sama kita, harus dihindari. Datang lagi penyakit, misalnya lambung, harus dihindari. Sedikit-sedikit dicabut itu nikmat dari Allah. Atau bahkan ketaatan. Kan ada aja orang yang tadinya rajin ke masjid, ya, tahu-tahu kok ngilang kemana ini. Sudah 2 hari ya, diperhatikan sama DKM, di mana yang biasa ini, apa dia sakit ya. Nah, nih kalau jadi DKM kan punya kekuasaan. Pak RT ada Pak RT? Nah, mana Pak RT? Alhamdulillah. DKM ya, Pak RT ini, beliau ini punya kekuasaan, dan kekuasaan ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk syiar. Ya minimal kalau RT kan sekarang zamannya grup WA ya. Sebelum subuh WA dulu grup, ayo sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, 1 orang yang datang Pak RT dapat pahala dari 1 orang. Apalagi ini banyak ya, di grup itu ada misalnya 50 warga, laki-lakinya ke masjid semuanya. Wah, luar biasa pahala Pak RT.
Ya. Kalau Pak RT-nya nggak ke masjid, serbu. Nah, kalau dengan itu tidak bisa, pakai surat, bikin surat resmi Pak. Pak RT bikin surat, sekretaris tolongin bikin surat. Ajakan untuk sholat berjamaah maghrib hari besok misalnya, atau hari ini, bagiin. Nggak ada juga yang datang. Kemana si Anu yang tadinya rajin nggak datang lagi nih. Nah, ini perlu kerjasama dengan DKM, ya, silaturahmi ke rumahnya. Bawa buah Pak. Assalamualaikum. Salam, Pak RT Pak DKM, ada apa nih tumben di sini? Iya, saya lihat di masjid nggak ada, makanya ke sini. Ini ada oleh-oleh. Besok ke masjid ya. Kalau nggak malu itu, ya, insya Allah besoknya ke masjid itu Pak. Ya. Nah, jadi kan DKM dengan RT ini harus kerjasama terus. Bagaimana supaya jamaah ini terus bertambah Pak. Tadi alhamdulillah saya lihat maghrib penuh, ya, mudah-mudahan nambah penuh lagi. Seperti sholat berjamaah 5 waktu seperti Jumat, wah luar biasa tuh masjid, ya. Jam 4 keliling, ada yang keliling ketok-ketokin. Assalamualaikum, ayo sholat berjamaah, ada nggak yang gini? Kalau ada luar biasa itu pahalanya, ya. Nah, sedikit-sedikit nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi punya keyakinan ke sana. Seorang hamba khawatir, aduh jangan-jangan nanti saya kalau sakit nggak bisa ibadah lagi, kalau begini nggak bisa, kalau bekerja terlalu sibuk ibadah saya bagaimana. Nah, itu rasa khawatir dan takut yang asalnya setiap subuh, habis subuh kita wirid zikir sampai menjelang waktu isyraq. Setelah isyraq kita sholat isyraq 2 rakaat. Setelah itu lakukan sunnah yang lainnya, diantara sedekah pagi, ya. Karena di setiap pagi itu ada malaikat yang mendoakan kita bagi siapa saja yang menyisipkan hartanya, mendoakan, ya Allah, semoga yang berinfak bersedekah pada pagi hari ini ditambahkan, luaskan rezekinya. Tapi siapapun ya Allah yang pelit, ya, maka hapuskan, sendatkan rezekinya. Ya, jadi punya kekhawatiran seorang hamba ini di dalam hatinya, takut kenikmatan yang sekarang ada, nikmat beribadah, nikmat sholat, takut dicabut, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sadisuha ayyara annahu fi jami' ahwalihi wa amali muftaqirran ilaihi lagina lahu anhu. Nomor 6, makna dari cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, punya keyakinan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu Wa Taala di setiap keadaan dan kondisi, di setiap tingkah laku kita, wa amalihi, dan semua harapan-harapan kita, cita-cita kita, muftaqirran ilaihi, kita butuh Allah. Butuh Allah. Yang sekarang kita miliki, yang di rumah, ya, baik itu rumah, tanah, mobil, motor, sepeda, yang ada di badan kita melekat, ini adalah semua titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau ngapa-ngapain pasti butuh Allah. Makanya di setiap keadaan, di setiap kondisi kita minta dulu sama Allah. Karena kalau mintanya sama manusia, berharap sama manusia itu ujung-ujungnya kecewa. Betul ya? Kecewa. Kita lagi butuh, mau pinjam uang misalnya, ya, pinjam uangnya mah enggak gede, 100.000 misalnya. Berharap yang tadinya punya teman soulmate, udah sukses, baru kita deketin, saya mau pinjam uang lah 100.000 buat berobat anak, ya. Taunya nggak ada, padahal ada. Nah, ini minta dulu sama Allah, minta pertolongan dulu sama Allah, baru berharap, baru ikhtiar kepada manusia. Karena ujung-ujungnya pasti kecewa. Ya. Kalau berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala di setiap kondisi dan keadaan, tidak akan kecewa. Karena tadi kita punya keyakinan apa? Allah muhsinun, Allah maha baik dan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Lagi nalahu anhu, karena kita sebagai manusia ini tidak punya kemampuan apa-apa. Kita bergerak digerakkan oleh Allah, kita bernapas diberikan napas oleh Allah, kita melihat diberikan penglihatan, kita punya pendengaran
diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya itu adalah milik Allah yang perlu kita syukuri, dan semuanya itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, nanti di depan sini ada amalan, Pak. Amalan siapa barang orang melafadzkan, mengamalkan lafaz la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 300 kali dalam satu hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesusahannya insyaallah. Ya. Nah, itu jadi dalam semua kondisi kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiuha ayyadima dzikrahu bi ahsani ma yaqdiru alaihi minhu. Nomor ke 7, ayyadima dzikrahu, melanggengkan atau istiqomah, continue, dzikrahu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bi ahsani ma yaqdiru alaihi, dengan sebaik-baiknya perkara amalan, ya, sebaik-baiknya amalan yang dia mampu untuk mengerjakannya. Jadi istiqomah, kalau kita tadi ya, kalau misalnya sholat duha kita istiqomah, walaupun sedikit yang penting istiqomah, karena Allah menyukai yang sedikit tapi istiqomah, tidak banyak tapi tidak istiqomah. Satu malam kita bangun jam 3, sholat 10 rakaat, besoknya kagak lagi, mendingan 2 rakaat dulu, latihan dulu, kecil-kecilan bahasanya, sedikit demi sedikit ya, lama-lama menjadi banyak. Ya, jadi gitu ya, untuk melatih. Yang penting membiasakan dulu, Pak. Kalau sudah terbiasa, saat ketinggalan itu rasanya nggak enak. Baca Quran gitu ya, satu hari satu ayat aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Besoknya lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Kelarnya kapan tuh? Nah, jadi sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Karena Allah menyintai yang istiqomah walaupun sedikit. Insya Allah kalau sudah sedikit, tadi kita kumpulkan terus, lama-lama menjadi banyak, dan kita terbiasa untuk melaksanakan ibadah yang banyak tadi. Bapak sudah pernah melakukan sholat 100 rakaat? Di bulan Muharram itu ada amalannya. Malam pertama 100 rakaat. Itu nggak lama, Pak, paling 2 jam. Orang kalau sudah diberikan nikmat ibadah itu ya, dilaksanakannya nikmat aja, Pak. Enggak mikirin, aduh baru 2 rakaat 98 lagi. Dipikirin ya, dihitung. Enggak usah dihitung. Kerjain aja. Dicoba dulu ya. Nanti bulan Muharram, atau nanti ibadah-ibadah yang lain yang biasa kita serempak itu kan nanti bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan berlomba-lomba baca Quran. Habis Ramadan kagak lagi, sepi lagi. Tinggal istiqomah. Ya, itu yang ke-8. Thaminuha ayyahrisu ala iqamati faraidihi wa ayyataqarraba ilaihi binawafilihi biqadril taqati. Nomor 8, buktikan cinta Allah kepada Allah dengan makna bahwa kita serius, sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh apa? Ala iqamati faraidi, untuk menegakkan kefarduan yang Allah perintahkan. Yang wajib-wajib itu kita harus punya semangat, Pak. Punya semangat. Salat sebelum zuhur, sebelum azan sudah di masjid. Ya, subuh sebelum azan sudah di masjid. Nanti bulan Ramadan tarawih sebelum azan Isya sudah di masjid. Idul Fitri sebelum melaksanakan setelah subuh, itunya apa namanya, sejadahnya sudah di masjid. Biasanya ibu-ibu ini sebadahnya sejadahnya udah di masjid duluan. Ya, nyuruh sama anaknya, taruhin dulu tuh paling depan. Nah ini, jadi harus semangat ya Pak ya. Ayo seloyo, datang maghrib, azan maghrib, baru azan ini, ngopi dulu. Habis itu terdengar baru qomat.
baru paling 2 rakaat. Besok juga ada lagi. Ini bahaya ya. Semangat Pak ya. Nah, kalau dizohirkan pahala sholat berjamaah itu luar biasa. Jadi kalau bisa dizohirkan, misal saya beri contoh, DKM ngumumin subuh besok yang pertama dan di shop pertama saya kasih uang 500.000. Kira-kira buru-buru nggak? Semangat nggak kita untuk ke masjid? Tapi kan pahala Allah tidak seperti itu, tidak dizohirkan. Ya. Makanya kalau belum punya keyakinan tentang pahala dari Allah itu, ya biasa-biasa aja melaksanakan sholatnya. Jadi kalau sudah merasa dan meyakinkan bahwa fardu Allah itu, perintah Allah itu fardu yang harus kita kerjakan dengan penuh semangat, pasti duluan ya. Wah, sebelum orang datang saya duluan sholat. Sebelum subuh datang kita sudah bangun di sepertiga malam ya, untuk sholat tahajud. Menunggu azan subuh, sebelum subuh azan kita udah di masjid. Nah, ini harus bersungguh-sungguh dan tentunya terus penuh semangat. Wa yataqarraba ilaihi binawafili, dan tambahannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ya dengan cara mengerjakan yang sunnah-sunnah tadi bi qadri taqatihi, dengan kemampuan atau kekuatan kita ya. Mampunya sholat tahajud 1 hari cuma 2 rakaat, nggak apa-apa, yang penting istiqomah ya. Yang penting semangat untuk ibadahnya. Kemudian tasi'uha ayyasara ayyufrihu bima sami'a min ghairihi man sana alaihi aw taqarraba ilaihi wa jihadin fisabilihi sirran wa alaniyatan nafsan wa malan wa waladan. Nomor 9, bukti cinta kita dengan makna seorang hamba dari sebuah jihad, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu merasa bahagia, senang ya dikala mendengar atau melihat seseorang itu berzikir kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kan iri itu yang diperbolehkan kan ada 2 Pak. Pertama, orang pandai baca Al-Quran, itu kita harus iri. Ya, wah orang udah bisa baca Qurannya dengan fasih, kenapa saya belum bisa? Berarti saya harus belajar terus. Dan orang yang selalu melakukan kebaikan. Wah, orang udah bisa itikaf di masjid setelah subuh sampai jam 6 misalnya, sampai waktu isya bisa zikir kepada Allah. Saya kapan ya? Jam 5 harus berangkat kerja ya. Kalau enggak macet ya gitu. Jadi itu yang diperbolehkan, iri ya, dalam 2 hal itu. Nah ini ketika mendengar dan melihat orang lain itu bertaqarrub, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa hati kita senang ya. Senang dalam arti kita punya harapan mengikutin seperti itu juga. Kapan saya bisa berzikir dengan tenang, beribadah dengan nikmat ya, menjalankan seluruh perintah Allah itu dengan nikmat ya. Jadi punya keyakinan seorang hamba seperti itu. Au taqarraba ilaihi wa jihadin fisabilillah, atau senang melihat orang berjihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, nafsan wa malan wa waladan, baik dengan dirinya ataupun dengan ada anaknya ataupun dengan hartanya. Orang rajin sedekahnya. Saya kapan ya? Sedekah itu kan nggak harus nunggu kita banyak duit Pak. Ya, punya 10.000 harus disisihkan 1.000 misalnya, sebagai bentuk latihan supaya kita bisa bersedekah. Kalau sudah punya yang kecil itu terus terbiasa, insya Allah ketika kita punya besar juga ingin besar ngasihnya. Yang punya yang besar misalnya materinya banyak, itu juga sama, dilatih. Kita punya besar dikeluarkan cuma sedikit. Kalau ngitung kita zakat mal kan cuma 2,5%. Kalau dari 100.000 berapa? Dari 2,5%. 2.500. Ya, kecil besar itu kalau nilainya dari 100.000. Kecil ya, 200.000, 2.500 cukup apa sekarang? Nah itu
Tapi kalau sudah tidak terbiasa karena tidak terlatih, ya saat kita punya uang 100 juta, mau ngeluarin 2,5 juta, kayaknya berat banget. Kayaknya gede banget 2,5 juta itu. Padahal dia pegang berapa? 100 juta. Nah, ini karena tidak dilatih. Ya, jadi kalau melihat orang rajin sedekahnya, wah kapan kita juga bisa rajin ya sedekah. Atau anak soleh dengan anaknya, punya anak yang soleh, anak si Anu soleh banget ya, setiap hari punya ikut ke masjid berjamaah. Anak saya nongkrong aja. Nah, itu ya. Atau nafsan dengan dirinya. Ashiruha an sami'a min adin dzikrallahi ahad. Terakhir, makna bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kalau mendengar seseorang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, a'anahu, maka tolonglah dia. Maka tolonglah dia. Artinya ketika dia itu ahli ibadah, ahli taat, ahli zikir, saat meminta pertolongan kepada kita, jangan sampai kita menolaknya. Harus ditolong. Ada orang zikir, mungkin nanti kalau bulan Ramadan ya, ada orang itikaf sebelum maghrib misalnya, dia beritikaf menunggu masjid, atau orang dalam perjalanan musafir mampir ke masjid yang dekat, mendekati maghrib, habis itu dia nunggu maghrib. Berarti kita lihat dia berzikir, mendekat dengan Allah, ahli ibadah, ahli taat. Kita tolong dengan cara berikan apa? Berbuka puasa. Nah itu ya. Atau kalau ada orang tadi kita tahu dia ahli ibadah, datang kepada kita, boleh pinjam duit gak, saya 200.000 tuh anak saya sakit ya. Nah, jadi kalau kita, bahkan dia mengeluarkan kata-kata sumpah, wallahi saya benar-benar gak punya ini, itu udah pasti dia ahli ibadah ya. Nah, kalau dia bohong apa enggak kan dia urusannya dengan Allah ya. Nah, karena kita melihat dengan zahiriah kita dia ahli ibadah. Saat kita punya leluasaan rezeki, dia minta tolong, maka kita wajib menolongnya. Kalau enggak kita disebut munafik ya, orang munafik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, itu jadi 10 makna cinta ini melekat kepada kita, dalam hati kita, dalam keyakinan kita, maka dialah yang punya dia telah mempunyai cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada anak, kepada keluarga, itu kan sementara Pak ya. Gitu ya. Saat itu kan tadi saya bilang titipan. Harta titipan, anak titipan. Saat yang punyanya mengambil, baru kita nggak boleh marah, nggak boleh ditahan, harus dilepas dengan ridho dan ikhlas. Ya. Oke. Yakinkan dari setiap apa yang terjadi dalam kondisi kita itu terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini punya penyakit, punya sakit misalnya, mudah-mudahan dengan kesabaran, dengan keikhlasan, keridhaan, itu mudah-mudahan menjadi kifarat dosa, menghapus dosa di setiap waktu-waktunya. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para ulama ini terkait makna dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dari 10 perkara tadi, mudah-mudahan ini melekat ada di dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Allah berikan kenikmatan ibadah, Allah berikan istiqomah kita dalam ibadah ya. Karena di dunia ini cuma mampir doang sebenarnya ya. Nanti kita akan balik. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hanya nunggu aja. Nunggu giliran ya, entah itu saya nanti terakhir, Bapak duluan, kalau Bapak duluan nanti saya terakhir. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah ya, mudah-mudahan kita bisa amalkan juga ya. Dan tentunya untuk bapak-bapak kaum Adam ini saya menegaskan ya, dan untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, itu ya Bu. Ibu-ibu yang ada di sini, yang ada suaminya juga ikut ngaji. Nanti kalau bapak-bapaknya yang belum ke masjid, didorong ya untuk ke masjid. Kalau sholatnya di rumah, kasih mau kena Pak. Bapak ke masjid Pak, ya ntar baru komat.
Kalau sholatnya di masjid, di rumah kasih mukena. Mukenanya beli 2 Bu ya. Kalau yang bapak-bapaknya suka sholat di rumah. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat adanya yang disampaikan dari kitab ini dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan disehatkan kita semua lahir dan batin, keluarga kita juga disehatkan sehingga kita terus bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dari kajian ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah washrif 'anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa syarral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan sholawat tibil qulub satu kali ya Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.